Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Nurul Rafa dari Kimia B UNJ angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fermentasi tape sebagai tugas praktikum dari mata kuliah biologi umum. Yang pertama ada pengertian dari fermentasi. Nah, fermentasi itu merupakan proses produksi energi oleh sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Nah, pada industri modern ini, fermentasi itu banyak dimaksudkan untuk membuat berbagai produk bernilai lebih tinggi daripada alkohol sederhana. Kemudian, fermentasi itu memiliki banyak jenis, tapi kita dapat membedakannya dengan melihat produk akhir dari fermentasi tersebut. Kemudian dapat kita bedakan fermentasi menjadi dua jenis berdasarkan produk akhir yang terbentuk dari fermentasi tersebut, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol, piruvat diubah menjadi etanol atau etil alkohol dalam dua langkah. Sedangkan pada fermentasi asam laktat, piruvat akan direduksi langsung oleh NADH untuk membentuk laktat sebagai produk akhir. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam fermentasi alkohol. Yang pertama itu adalah di mana karbon dioksida lepas dari piruvat yang kemudian akan diubah menjadi senyawa 2 karbon asetaldehida. Langkah yang kedua adalah di mana asetaldehid direduksi oleh NADH menjadi etanol, yang kemudian akan meregenerasi pasokan NAD+ yang dibutuhkan untuk kelanjutan glikolisis. Lalu dapat kita tuliskan reaksi kimia sebagai berikut. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Atau bisa juga kita baca glukosa menjadi 2 etanol dan 2 karbon dioksida. Nah, sedangkan pada fermentasi asam laktat, NAD+ itu diregenerasi tanpa pelepasan CO2. Kemudian fermentasi pada pembuatan tape. Tape sendiri merupakan produk pangan fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar berkarbohidrat tinggi seperti beras ketan atau singkong. Pada praktikum kali ini akan digunakan beras ketan putih sebagai dasar dalam pembuatan tape. Tape ketan akan memiliki tekstur yang lunak dan berair dengan rasa yang manis, asam, dan sedikit bercita rasa alkohol. Alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini adalah panci, centong, wadah, nampan, sendok, toples, daun pisang, dan juga ulekan. Sedangkan bahannya adalah beras ketan putih, ragi, dan gula. Cara kerja. Langkah pertama, kita cuci beras ketan hingga bersih, kemudian direndam dengan air bersih selama 1 hingga 2 jam. Sambil menunggu ketan direndam, haluskan ragi hingga benar-benar halus. Beras ketan yang telah direndam ditiriskan, kemudian dikukus hingga setengah matang. Angkat ketan, kemudian masukkan di dalam wadah, lalu disiram dengan air panas dan diaduk. Setelah itu, kukus kembali ketan hingga benar-benar matang. Setelah ketan matang, ketan diletakkan di atas nampan yang telah dialasi daun pisang dan didiamkan hingga benar-benar dingin. Selanjutnya, ragi yang telah dihaluskan tadi kita taburkan secara merata di atas ketan yang telah benar-benar dingin. Selain itu, taburkan juga gula pada ketan. Kemudian langkah ini diulangi setelah kita membalik ketan pada sisi yang lainnya. Ketan yang telah siap dimasukkan ke dalam toples yang bersih dan kering, kemudian masukkan kembali ke dalam panci lalu ditutup rapat. Tutup rapat sehingga tidak ada udara yang dapat keluar masuk ke dalam toples. Setelah itu, kita fermentasikan selama 3 hari dan amati perubahan yang terjadi. Tape yang telah selesai dibuat memiliki tekstur yang sangat lunak, rasa yang manis, beraroma alkohol, dan kadar air yang sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh adanya khamir Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi yang berfungsi mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula dan alkohol. Nah, proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk.
Lalu, jenis fermentasi yang terjadi pada tape ketan ini merupakan fermentasi alkohol karena dihasilkan alkohol sebagai produk akhir dari fermentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.